Halo teman-teman, dalam video kali ini kita akan belajar bagaimana cara menentukan harga jual sebuah produk ya. Nah, bagaimana cara menentukan harga jual produk yang pas? Nah, menentukan harga jual susah-susah gampang ya, karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi harga sebuah produk ya. Nah, jika Anda memberikan harga yang terlalu tinggi, otomatis tidak akan banyak pelanggan yang mau beli ya. Nah, begitu juga sebaliknya jika teman-teman memberikan harga yang terlalu murah ya, maka nanti potensi kerugian akan semakin besar. Oke, nah itulah pentingnya mengapa kita perlu menentukan harga jual yang pas dengan produk yang akan kita jual. Oke, nah ada dua hal yang biasanya menjadi faktor penentu ya harga sebuah produk, yaitu yang pertama adalah kualitas produk ya, kemudian juga popularitas ya. Nah, jika seseorang sudah memiliki popularitas ya, maka dia bisa menjual produk apapun ya dengan nilai yang tinggi. Sebab mereka sudah memiliki pengaruh yang besar sehingga banyak pelanggan yang rela menghabiskan uang banyak untuk mendapatkan produknya ya. Kemudian kualitas ya. Nah, kualitas yang bagus juga bisa menaikkan harga sebuah produk ya. Karena seorang pembeli tidak hanya melihat harga ya, namun mereka juga melihat kualitas. Jika kualitasnya bagus ya, maka mereka rela membeli dengan harga mungkin yang lebih tinggi daripada harga pasaran. Nah, masalahnya di sini adalah teman-teman seorang pengusaha atau seorang yang baru terjun ya, bukanlah orang yang terkenal dan juga belum bisa memberikan bukti ya jika produk yang teman-teman jual itu memiliki kualitas yang tidak kalah dengan produk yang lain. Oke, nah lantas dengan cara apa teman-teman bisa mematok harga jual untuk produk yang teman-teman jual ya? Nah di sini saya memberikan beberapa pilihan dan beberapa cara untuk menentukan harga jual. Oke, kita langsung saja. Cara yang pertama yaitu margin pricing ya. Nah, sebelumnya teman-teman harus menentukan harga jualnya terlebih dahulu untuk menentukan margin ya. Nah, setelah itu tinggal memasukkan dalam rumus perhitungan harga. Dari hasil perhitungan ini teman-teman bisa melihat kira-kira harga yang dijual itu terlalu mahal atau terlalu murah. Nah, misalkan ya di sini saya contohkan. Nah, misalkan teman-teman menjual es kopi dengan modal satu gelasnya itu 20.000 ya. Kemudian teman-teman menjualnya dengan harga 40.000 untuk satu cangkirnya. Nah, apakah harga jual ini terlalu mahal atau terlalu murah? Nah, mari kita hitung dengan rumus. Nah, rumusnya ini ya. Rumus margin pricing adalah harga jual dikurangi harga modal kemudian dibagi lagi dengan harga jual. Nah, jadi harga jual adalah 40.000 ya. Kemudian modalnya 20.000, kita kurangi 20.000, kemudian kita bagi lagi 40.000 harga jualnya. Maka hasilnya adalah 0,50 atau 50%. Nah, dengan harga jual 40.000 ini maka teman-teman mendapatkan keuntungan 50% ya dari harga modal ya. Nah, jika harga ini masih terlalu kecil menurut teman-teman, maka teman-teman bisa menaikkan ya. Nah, jika harga ini terlalu besar, maka teman-teman bisa menurunkannya sedikit ya. Tetapi patokan harga jual yang biasa dipakai adalah maksimal 50% ini ya. Dan saya pribadi pun juga menggunakan rumus ini ya. Artinya, jika teman-teman mengeluarkan modal satu produknya itu misalkan 100.000, maka harga jualnya adalah 200.000 ya. Nah, ini adalah cara margin pricing. Oke. Nah, yang kedua, dengan melakukan markup pricing ya. Nah, markup adalah salah satu cara menentukan harga dengan menambahkan keuntungan langsung dari harga beli. Nah, cara ini lebih sederhana ya, karena teman-teman tinggal menambahkan sesuai dengan keinginan ya. Nah, metode markup ini yang paling banyak digunakan oleh pelaku bisnis. Nah, sebagai contoh, misalkan teman-teman membeli sepatu XYZ dari Jakarta dengan harga satuannya itu 250.000 ya. Kemudian teman-teman ingin mengambil keuntungan ya, produk 75.000, maka harga jualnya adalah harga modal ya ditambah dengan keuntungan yang ingin teman-teman dapatkan ya, yaitu 75.000. Maka hasilnya adalah harga jualnya adalah 325.000. Oke. Kemudian yang ketiga adalah teknik menentukan harga jual dengan sistem bundling ya.
Nah, teman-teman mungkin pernah menemui para pelaku bisnis yang menjual barang mereka dengan sistem bundling atau paket atau dengan sistem grosir ya. Nah, teknik seperti ini ya biasanya lebih efektif dijalankan agar produk yang kita miliki cepat perputarannya ya. Nah, biasanya margin keuntungannya memang tidak terlalu besar ya, karena sistemnya kita menjual berdasarkan kuantiti barang ya. Maka tinggal dikalikan saja keuntungan mana yang terbukti lebih besar hasilnya ya. Nah, inilah mengapa ya distributor menjual dengan harga yang lebih murah, tetapi perputarannya cepat ya, terjual ribuan produk setiap harinya ya. Nah, dibandingkan dengan reseller yang hanya bisa menjual beberapa piece saja setiap hari. Nah, contohnya adalah misalkan harga satuan kaos polos di sebuah toko online harganya adalah 37.500. Nah, ada paket bundling beli 3 kaos cuman 100.000. Nah, ini biasanya teman-teman temukan di pasar tradisional ya. Nah, ini misalkan teman-teman ingin menjual satuannya, maka harganya segini ya, 37.500. Maka teman-teman juga buka paket bundling ya dengan beli 3 kaos hanya 100.000. Nah, ini meskipun keuntungannya lebih sedikit, tetapi perputarannya lebih cepat ya. Jadi si calon buyer juga bisa memilih ya, apakah mereka ingin membeli satuan atau mereka ingin membeli paket bundling. Nah, biasanya orang akan lebih tertarik dengan membeli paket bundling ini. Oke. Kemudian cara selanjutnya adalah manufacturer retail price atau harga yang direkomendasikan dari produsen dalam memberikan harga. Nah, biasanya ya tujuan dari sebuah produsen ya untuk menentukan harga jual adalah untuk menstabilkan harga pasar. Jadi, di antara penjual yang satu dengan penjual yang lain itu tidak ada perang harga. Namun kekurangannya di sini adalah teman-teman tidak bisa mendapatkan keuntungan lebih ya, karena memang harga jualnya sudah ditentukan oleh produsen. Biasanya harga seperti ini ditemui pada mobil ya, kendaraan bermotor, obat-obatan ya, kemudian kebutuhan sehari-hari ya. Nah, itu. Oke. Kemudian selanjutnya adalah value based pricing ya. Nah, VBP ini merupakan salah satu teknik dalam menentukan harga jual yang berbeda dengan yang lainnya karena tidak semua produk bisa menggunakan teknik ini ya. Nah, biasanya teknik ini ya ditentukan dengan melakukan riset kepada market ya. Mereka dengan menanyakan kira-kira berapa harga yang pantas yang dijual untuk produk ini. Nah, misalkan produk ini langka ya, artinya tidak bisa ditemukan di semua tempat, maka ini akan membuat harga produk tersebut bisa melambung tinggi ya. Cara lain dalam menentukan harga berdasarkan VBP ini adalah dengan memberikan harga tinggi secara langsung ya. Nah, misalkan teman-teman yakin produk yang teman-teman miliki ini adalah produk yang langka ya, artinya tidak semua orang memilikinya, maka teman-teman bisa mematok harga tinggi untuk produk teman-teman ya. Nah, jadi kelangkaan di sini adalah faktor penentu dari harga produk tersebut. Jika produknya memang produk umum ya, nah maka teman-teman jangan coba-coba untuk memberikan harga tinggi ya. Kenapa? Karena jika harganya terlalu tinggi sementara harga pasarannya sudah ada, jika teman-teman menjual jauh lebih tinggi dari harga pasaran, nah maka ini biasanya market menolak untuk membeli produk teman-teman. Jadi itulah pentingnya mengapa teman-teman mengetahui ya harga pasar dari produk yang teman-teman jual, kemudian juallah harga tersebut tidak lebih tinggi dari harga pasaran. Jika teman-teman ingin sedikit menurunkan harga itu tidak apa-apa ya. Yang penting adalah perputaran produk kita cepat ya, meskipun harganya sedikit lebih murah dibandingkan yang lain. Oke. Nah, inilah dia 5 cara ya bagaimana cara menentukan harga jual sebuah produk. Oke. Nah, jika teman-teman masih bingung, silakan bertanya di private group. Saya akan menjawab pertanyaan teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya.